Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisa data berkala dengan metode least square. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian analisis data berkala, 2 komponen data berkala, 3 ciri-ciri tren sekunder, 4 metode least square, 5 analisis menggunakan metode least square. Yang pertama, pengertian analisis data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan kegiatan, yaitu perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lain. Data berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika nilai variabel atau besarnya gejala peristiwa dalam runtut waktu atau serangkaian waktu, yaitu diberi simbol Y1, Y2, sampai dengan Yn. Dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa diberi simbol X1, X2, sampai Xn. Maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan F dalam kurung X, yaitu besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Nur Fitri. Di sini saya akan menjelaskan analisis data berkala dengan metode least square. Bagian kedua, yaitu komponen data berkala. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan atau untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan. Nah, dengan adanya data berkala, kita juga dapat membuat prediksi berdasarkan garis regresi atau garis tren. Nah, oleh karena itu, data berkala terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada tren, yaitu pergerakan data yang berjangka panjang dan berkecenderungan menuju ke satu arah, yaitu naik atau turun, seperti pada gambar. Dan biasanya bisa kita lihat dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada variasi musim. Variasi musim yaitu pergerakan data yang teratur, bersifat musiman, yang sering muncul secara teratur setiap tahunnya disebabkan oleh iklim. Contoh seperti penjualan pada alat tulis biasanya selalu meningkat pada saat awal masuk sekolah. Dan biasanya variasi musim berjangka waktu di bawah dari 1 tahun. Nah, dalam variasi musim terdapat beberapa jenis-jenis. Yang pertama ada spesifik seasonal, yaitu variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua ada changing seasonal atau variasi musim yang berubah-ubah. Variasi musim ini dia selalu tetap dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga ada typical seasonal atau musim tipikal. Nah, variasi musim jenis ini rata-rata dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang keempat ada constant seasonal atau tetap. Biasanya variasi musim jenis ini dia tidak mengalami perubahan.
Nah, yang ketiga kita masuk ke variasi siklus atau siklis, yaitu pergerakan data yang bersifat jangka lebih panjang dan kurang teratur, seperti pada gambar, dan biasanya dia selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada variasi random, yaitu pergerakan data yang sifatnya sporadik atau tidak teratur. Dan jenis variasi random ini biasanya susah untuk diprediksi. Sekian dan terima kasih. Ciri-ciri tren sekunder. Tren atau tren sekunder ialah gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang, lambat dan kecenderungan menuju ke satu arah. Arah menaik dan menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lama 10 tahun atau lebih. Tren sekunder dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan lincar maupun persamaan non-lincar. Gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya menggambarkan hasil penjualan, jumlah penduduk, atau jumlah kecelakaan, atau jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lain. Perkembangan produksi, harga, volume, penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y aksen sama dengan A0 plus BX, di mana A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Dengan rinciannya sebagai berikut. Y aksen yaitu data berkala atau time series atau taksiran nilai tren. A0 yaitu nilai tren pada tahun dasar, B adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren setiap tahun, dan X yaitu variabel waktu, mencakup hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi satu nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, jika di bawahnya diberi tanda positif. Sedangkan untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan atau 1 satuan. Di atas diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Assalamualaikum, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode least square. Lanjut saja, analisis menggunakan metode least square. Nomor 1, contoh 1. Untuk jumlah data ganjil, ramalan penjualan metode least square, data penjualan atau unit tahun 2015 sampai tahun 2019. Tahun bersimbol X, penjualan bersimbol Y. Dari data tersebut akan dibuat forecast atau ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Penyelesaiannya menggunakan metode least square seperti gambar di berikut di tabel, sudah terbentuk tabel. Nomor 2, mencari nilai A dan B. Mencari nilai A dan B, rumusnya ini ya, Y A0 plus BX, A elemen Y per N, B elemen XY per elemen X2. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu Y sama dengan 152 ditambah 10X
Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui melalui jumlah penjualan. Contoh 2, untuk jumlah data genap, ramalan penjualan metode least square, data penjualan per unit tahun 2015 sampai tahun 2020. Dari data tersebut akan dibuat forecast ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Nomor 1, menggunakan metode least square sudah masukkan dalam tabel. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui. Tahun penjualan per tahunnya yang paling tertinggi di tahun 2020 mencapai 183,55 sama dengan 184. Dan mencari nilai A dan B, Y sama dengan A 0 plus BX, A elemen Y per N, B elemen XY per elemen X2. Dengan cara yang sama dapat pula diketahui ramalan penjualan untuk tahun 2021 sampai 2025. Tahun penjualannya seperti digambar di tabel. Kesimpulan dari data di atas, Statiska memberikan alat-alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Kegunaannya bermacam-macam, mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, dan merumuskan informasi dari data statistika. Sifatnya lebih subjektif, seringkali merupakan satu-satunya alat yang bisa diandalkan untuk keperluan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah atau penulisan, harap dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.